Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat An-Nur yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Al-Qur'an yang berjudul Ashabul Ukhdud, yang artinya adalah pemilik parit. Kisah Ashabul Ukhdud disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 10, dan bahkan penjelasannya pun terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 3005. Dalam surat Al-Buruj ayat 4 disebutkan Qutila ashabul ukhdud, yang artinya binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Siapakah ashabul ukhdud maksud? Al-Kisah, di sebuah negeri di Najran, Yaman, kurang lebih tahun 523 Masehi, hampir setengah abad sebelum kelahiran Rasulullah SAW, hiduplah seorang penguasa yang zalim yang bernama Yusuf bin Syarhabil, yang dikenal dengan gelar Zunnuwas. Beliau menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan dia mempunyai seorang tukang sihir yang sudah lanjut usia. Tukang sihir tersebut meminta kepada raja untuk dicarikan anak muda yang nantinya akan mewarisi ilmu sihirnya. Akhirnya dibuatlah sayembara dan akhirnya terpilihlah seorang pemuda. Pemuda yang terpilih tersebut akhirnya belajar kepada tukang sihir, dan jarak antara rumahnya dengan rumah tukang sihir melewati sebuah gua, di mana di dalam gua tersebut ada seorang rahib yang sedang berzikir kepada Allah. Suatu ketika pemuda tersebut sedang lewat, terdengarlah suara zikir dari seorang rahib tersebut. Kemudian pemuda tersebut penasaran dan akhirnya datang ke gua dan bertanya kepada rahib tersebut. Dan akhirnya rahib tersebut menjelaskan kepada pemuda tersebut mengenai iman, Islam, dan juga ihsan. Akhirnya pemuda tersebut tertarik dan akhirnya dia memutuskan, sebelum dia belajar kepada tukang sihir, dia akan mampir dulu ke tempat rahib untuk belajar ilmu agama. Pada suatu hari, ada seekor binatang buas yang menghadang di tengah-tengah jalan. Orang-orang tidak dapat melalui jalan tersebut karena takut. Dalam hati pemuda tersebut berkata, "Saya sudah berbulan-bulan belajar dengan tukang sihir dan juga rahib. Saya akan tes ilmu rahib itu lebih hebat daripada ilmu tukang sihir." Kemudian dilemparkanlah batu ke arah hewan buas tersebut sambil berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Tidak lama kemudian binatang buas tersebut terjatuh dan tewas seketika. Allah memberikan kepada pemuda ini kemampuan untuk menyembuhkan penyakit kusta, buta, bisu, dan penyakit lainnya dengan berdoa kepada Allah. Berita tentang pemuda ini dan kehebatannya akhirnya sampai ke telinga salah seorang sahabat raja yang mendapatkan penyakit buta. Kemudian dia pergi dengan membawa berbagai hadiah dan berharap agar matanya disembuhkan. Tapi pemuda itu justru berkata bahwa bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Jika engkau beriman dan mohon pertolongan kepada Allah, maka niscaya Dia akan menyembuhkanmu. Akhirnya orang itu pun bisa melihat kembali dan beriman kepada Allah. Suatu ketika sahabat ini bertemu dengan raja. Raja bertanya, bagaimana dia bisa sembuh? Dan dia menjawab bahwa Allah lah yang menyembuhkan saya. Raja sangat marah mendengarnya dan kemudian raja menyiksa sahabat tersebut hingga akhirnya dia memberitahu menyembuhkannya. Kemudian raja memanggil pemuda dan juga rahib. Di depan matanya, di depan mata pemuda tersebut, raja menyiksa rahib dan juga sahabat raja sehingga akhirnya mereka terbunuh. Kemudian raja meminta kepada pengawal untuk membawa pemuda tersebut ke puncak gunung dengan maksud untuk melemparkan pemuda tersebut. Ketika sampai di puncak, tiba-tiba gunung bergetar hebat. Datang angin yang sangat kencang sehingga semua tentara raja terjatuh dari puncak gunung.
sedangkan pemuda tersebut selamat. Raja kemudian kaget ketika melihat pemuda tersebut kembali dalam keadaan selamat, sedangkan para pengawalnya semuanya dalam keadaan mati, terjatuh dari puncak gunung. Raja kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk membawa pemuda tersebut ke tengah laut. Dan peristiwa yang sama terjadi di tengah-tengah laut. Tiba-tiba laut bergelombang besar dan menenggelamkan para tentara. Sedangkan pemuda tersebut akhirnya pulang dalam keadaan selamat. Raja pun terkejut kembali dan dia mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin. Bagaimana seorang pemuda ini bisa selamat sedangkan para pengawalnya semuanya mati tenggelam. Pemuda tersebut akhirnya mengatakan kepada raja bagaimana cara membunuhnya, yaitu dengan cara raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di halaman istana. Kemudian ikatlah aku di sebuah batang pohon, lalu bidiklah panah dan busur sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini. Raja akhirnya mengikuti semua yang dikatakan pemuda tersebut. Kemudian setelah seluruh rakyat dikumpulkan dan pemuda tersebut sudah diikat di tengah-tengah, kemudian raja membidikkan panahnya. Tapi di bidikan yang pertama raja lupa untuk mengucapkan doa tersebut, sehingga panah yang dilepaskan tidak membunuh pemuda. Kemudian raja mengatakan kepada pemuda tersebut, apakah engkau telah membohongiku wahai pemuda? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, tidak raja, engkau lupa untuk menyebutkan doa yang telah aku ajarkan. Kemudian raja membidikkan kembali panahnya sambil mengucapkan doa dengan suara yang sangat kencang, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dibidiklah panah tersebut hingga akhirnya terbunuhlah pemuda. Menyaksikan hal tersebut, rakyat yang menyaksikan akhirnya menyatakan keimanan mereka. Raja sangat marah menyaksikan hal tersebut, diperintahkanlah tentaranya membuat parit yang sangat besar yang di dalamnya dinyalakan api. Meskipun api berkobar dan menimbulkan hawa panas yang luar biasa, tidak ada seorang pun orang beriman yang kembali kepada kekafiran. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, di antara penduduk yang dilemparkan ke parit tersebut ada seorang ibu yang menggendong bayi. Ia awalnya ragu-ragu karena tidak tega dengan bayinya. Tiba-tiba bayi tersebut berbicara dan menguatkan hati sang ibu dengan mengatakan, "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau dalam kebenaran." Dan akhirnya ibu tersebut pun akhirnya melompat ke dalam parit dan mati dalam keadaan syahid. Demikianlah kisah mengenai Ashabul Ukhdud, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.